Aku selalu berharap kejadian yang aku alami ini hanyalah khayalan atau cuma mimpi. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin sakit rasanya jauh di dalam hati. Beruntung tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain aku, pacarku, dan tentu saja ibuku. Bagi yang pernah merasakan sakitnya diselingkuhi pacar, tentu tahu bagaimana rasanya tersakiti. Tapi yang aku alami ini berkali-kali lipat sakitnya lantaran dengan mata kepalaku sendiri kusaksikan pacarku meniduri ibuku sendiri. Meski cerita ini sudah lama berlalu, tapi jika teringat masih membuat sesak di dada. Panggil saja namaku Mimi. Kisah ini dimulai saat umurku 20 tahun ketika aku menjalin cinta dengan laki-laki, sebut saja Anton. Pacarku Anton sangat populer di sekolah dan pintar. Begitu banyak cewek-cewek yang ingin mendekatinya. Aku memang sedikit cemburu saat Anton berbicara dengan cewek-cewek di sekolahku. Tapi Anton terus meyakinkanku hanya akulah yang ia cintai. Mendengar kata-kata manis itu, cemburuku pun hilang. Anton memang sangat manis. Kami adalah pasangan yang sangat serasi. Banyak teman dan tetangga yang mendoakan aku segera menikah dengan Anton. Ibuku juga sangat akrab kepada pacarku. Ibuku selalu memujinya tampan dan atletis, tetapi aku tak menyadari. Disitulah awal mula kehancuran hubungan kami. Saat berjalan 2 tahun, ayahku sakit stroke menyebabkan dia koma dan harus dirawat di rumah sakit. Aku selalu menemani ayah dan menunggu di rumah sakit bergantian dengan ibuku. Karena kita merantau jauh dari saudara, agar suasana rumah tidak terlalu sepi, ibuku mengizinkan pacarku selalu menginap di rumah. Karena di rumah selalu sepi, maka aku dan pacarku akhirnya terlibat dalam hubungan yang sangat jauh. Entahlah, tapi rasa-rasanya ibuku tidak keberatan dan justru memberiku waktu siang dan malam bersama pacarku di rumah. Aku sendiri tidak pernah berpikir yang tidak-tidak kepada ibuku. Aku merasa dia senang karena Anton, kekasihku, membuat betah di rumah dan tidak keluyuran kemana-mana. Hari itu, tepatnya setelah 2 bulan meninggalnya ayahku, aku diharuskan ke Jakarta untuk mengurus berkas-berkas di tempat ayahku bekerja. Waktu itu aku pikir butuh waktu 2 hari lamanya. Jadi aku beri kabar tidak pulang dan akan menginap di Jakarta. Tapi ternyata uruskanku dipermudah oleh mantan bos ayahku. Jadi semua berkas selesai dalam 1 hari. Meskipun akhirnya aku harus pulang malam. Sampai rumah tengah malam. Karena tidak mau mengganggu, aku masuk dengan kunci cadangan. Saat aku masuk ke rumah dan ingin segera melepas lelah, aku lewat depan kamar ibu dan mendengar suara desahan seperti orang sedang berhubungan. Tentu saja aku bingung karena laki-laki di rumah tidak ada selain Anton. Dan dengan cepat aku ke garasi, ternyata ada motor pacarku. Seketika ada hawa dingin yang menusuk tulang menjadi panas sampai ke otak. Aku yakin pacar dan ibuku sedang menjalin hubungan terlarang di belakangku. Tapi sejak kapan mereka melakukannya? Apakah baru kali ini saja? Langsung aku ketuk pintu dengan kerasnya hingga ingin mendobraknya tapi tak mampu karena kokohnya pintu tidak sebanding dengan kecilnya badanku. Setelah aku ancam, akhirnya terbukalah pintu kamar ibuku. Yang keluar pertama Anton, pacarku, dan langsung memelukku untuk menahan pukulanku yang lemah karena kecewa. Ibuku nyelonong keluar kamar menuju kamar mandi tanpa melirikku dan tanpa perasaan bersalah. Saat suasana hatiku mulai mereda, dengan berat hati aku putuskan hubunganku dengan Anton dan kuusir dia dari rumah. Aku tidak ingin hubungan terlarang antara ibu dan Anton ketahuan orang rumah. Nah, mungkin itu saja ceritaku. Jika kalian menjadi aku, bagaimana yang kalian lakukan? Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih.